Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, warga Kelurahan Sukoharjo merasa gembira dengan bantuan paket sembako dari Basis UB untuk Hari Raya Idul Fitri. Menurut staf Basis UB Edi Siswanto, pengiriman kali ini merupakan yang keempat untuk Kelurahan Sukoharjo. Pemberian paket ini merupakan program rutin Basis UB selama bulan Ramadan dengan memberikan paket kepada lansia, anak yatim, janda, dan warga tidak mampu yang berada di sekitar kampus. Kelurahan Sukoharjo merupakan salah satu mitra Basis UB dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Gerak Basis UB untuk melakukan pembagian sembako kepada warga sekitar kampus kembali bergulir. Kali ini Basis UB memberikan paket sembako kepada warga RW 7 Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang. Seratusan sembako kembali dibagikan kepada warga melalui pengurus RW setempat. Paket ini merupakan kegiatan yang kesekian kalinya dari Basis kepada warga Sukoharjo. Program ini merupakan salah satu bentuk syiar Basis UB selama bulan Ramadan yang ditujukan kepada warga di sekitar kampus Universitas Brawijaya. Diharapkan dengan program ini warga dapat bergembira dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan memiliki persediaan sembako yang memadai. Kita Basis mempunyai agenda penyerahan bantuan kepada Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang berupa bantuan paket sembako sebanyak 175 paket senilai Rp150.000. Kegiatan ini sudah keempat kalinya kami bekerja sama atau berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Kelurahan Sukoharjo. Yang pertama dulu dimulai saat pandemi dan ini sudah keempat kalinya. Selain itu juga Basis UB juga tidak hanya melakukan kegiatan paket sembako ini, Basis UB juga melakukan program voucher du'afah di Kelurahan Sukoharjo. Program voucher du'afah itu berupa pemberian voucher kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Sukoharjo sebanyak 100 voucher senilai Rp100.000. Voucher tersebut kami serahkan kepada Kelurahan Sukoharjo untuk diberikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Kemudian warga yang menerima voucher tersebut akan menukar voucher itu kepada warung-warung yang sudah kita tunjuk. Nanti voucher tersebut akan ditukar dengan paket sembako juga, seperti itu. Pemirsa, pemeriksaan kesehatan menjadi syarat utama driver bus dalam masa angkutan Lebaran 2023. Pemkot Malang, Dinas Kesehatan, BNN Kota Malang, dan jajaran kepolisian melakukan berbagai tahapan pemeriksaan meliputi tes urin, tes tekanan darah, dan serangkaian tes lainnya untuk memastikan kesehatan pengemudi armada bus. Puluhan pengemudi juga menjalani pemeriksaan di ruang istirahat supir di Terminal Arjosari. Berikut penjelasan Lilik Suharti, penanggung jawab program K3 Olahraga Dinas Kesehatan Kota Malang terkait pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus. Kesehatan pengemudi bus menjadi perhatian dari pemerintah selama masa arus mudik dan balik Idul Fitri 2023. Pengemudi memegang peranan penting dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pemudik selama dalam perjalanan. Untuk itu, petugas gabungan kepolisian, perhubungan, dan kesehatan melakukan pengecekan kesehatan kepada para pengemudi bus melalui pemeriksaan kesehatan. Setiap sopir bus melakukan tes urin dan pemeriksaan lainnya untuk diketahui status kesehatan fisiknya sebelum bertugas. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi salah satu metode untuk mengurangi risiko kecelakaan selama dalam perjalanan mudik Idul Fitri. Pada pemeriksaan kesehatan pengemudi di Terminal Arjosari ini adalah sebagai agenda rutin tahunan kita, ya, di mana pemeriksaan kesehatan pengemudi ini yang bertujuan agar pengemudinya sehat, perjalanannya itu aman, selamat, seperti itu, dan menekan untuk angka kecelakaan kita berkendaraan itu tadi. Untuk kesehatan yang diperiksa apa aja, Bu?
Prosesnya itu dari awal kita rapat koordinasi dulu ya dengan lintas program maupun lintas sektor yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian setelah itu terjadi komitmen kesepakatan dilakukan pada hari ini tanggal 17 hari Senin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi. Pengemudinya yaitu bis antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi. Dimulai tadi mulai jam setengah 8 sampai dengan saat ini. Insya Allah nanti sampai jam 1 selesai. Kemudian tahapan pemeriksaan pengemudi tersebut di pendaftaran dulu ya, disesuaikan dengan KTP-nya, dan pengemudi tersebut tuh dia itu termasuk cadangan atau dia sumber utama dari PU mana seperti itu ya. Setelah identitasnya lengkap ya, kemudian diberikan KIE ya, penyuluhan. Setelah itu menuju ke pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan termasuk untuk buta warna. Setelah dilakukan itu masuk ke tempat pemeriksaan gula darah untuk mengetahui dia ada penyakit gula atau enggak ya. Nah, habis pemeriksaan gula darah kemudian menuju ke pemeriksaan di BNN, pemeriksaan urin ya, memakai amfetamin itu 6 parameter ya, jadi sangat akurat sekali dengan 6 parameter tersebut. Dengan dia urinnya diperiksa sambil menunggu hasilnya, pengemudi tersebut dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dari dokter kemudian dilakukan pemeriksaan, jika darahnya tinggi diberikan penyuluhan, diberikan obat seperti itu, dan sambil menunggu hasilnya dari BNN. Jika hasilnya dari BNN itu nanti negatif, kemudian pengemudi tersebut dinyatakan baik, sudah baik mengemudi, diberikan lembar itu untuk dia jalan. Kita datangi oleh dokter agar tidak diperiksa lagi di tempat terminal lainnya. Tapi jikalau dia itu nanti positif, itu akan diulang lagi pemeriksaannya ya. Mungkin pengaruh dari mungkin habis minum obat batuk atau apa dan sebagainya yang mungkin mengandung dengan narkotika itu. Tuh, kalau memang terjadi positif sungguh, sudah kemudian dilakukan rujukan ya, ataupun dikoordinasikan dengan pihak PU-nya untuk sumber cadangan yang hadir. Tapi selama ini belum ada yang dinyatakan positif, baik-baik saja. Hanya dinyatakan sekarang ini ada yang laik tapi dengan catatan. Artinya dia harus minum obat, harus kontrol rutin dan sebagainya. Ini tadi saya cek sudah sekitar 71 jumlahnya sampai dengan jam ini tadi, jam 1 kurang seperempat. 71 itu diantaranya 30 orang pengemudi dinyatakan laik tapi dengan catatan, 41 laik untuk mengemudi. Demikian. Pemirsa, Basis UB tidak hanya membagikan paket sembako saja kepada warga, namun juga memiliki program agar ekonomi warga setempat berputar. Hal ini dilakukan dengan membagikan voucher belanja kepada duafa yang dapat ditukar dengan berbelanja di warung yang sudah ditunjuk. Program ini menurut staf Basis UB Edi Siswanto bertujuan agar ekonomi warga setempat berputar karena warung di sekitar warga juga mendapat dampak dengan pembelanjaan dari voucher tersebut dengan maksud kami di warung mereka. Program Basis UB tidak hanya memberikan paket sembako kepada warga, namun juga menggerakkan ekonomi warga melalui voucher belanja. Program yang sudah berlangsung sebelum Ramadan ini dilakukan dalam bentuk menyalurkan voucher belanja kepada kaum duafa yang dapat ditukar belanja di warung terdekat. Dengan program ini maka warung di sekitar warga juga terdampak dengan kenaikan belanja dengan adanya voucher dari Basis UB. Pola ini menjadikan dana sedekah yang diberikan kepada warga menjadi berputar dan memberikan dampak ekonomi kepada lebih banyak warga di sekitar lokasi program.
Juga melakukan program voucher duafa di Kelurahan Sukoharjo. Program voucher duafa itu berupa pemberian voucher kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Sukoharjo sebanyak 100 voucher senilai 100.000. Voucher tersebut kami serahkan kepada Kelurahan Sukoharjo untuk diberikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Kemudian warga yang menerima voucher tersebut akan menukar voucher itu kepada warung-warung yang sudah kita tunjuk. Nanti voucher tersebut akan ditukar dengan paket sembako juga, seperti itu. Selain itu juga sebetulnya kami setiap ada kegiatan basis seperti misalnya hitan masal kami juga berkirim surat atau mengirimkan informasi kepada Kelurahan Sukoharjo, barangkali di sana ada anak-anak kita, adik-adik kita yang membutuhkan untuk bergabung sebagai peserta hitan masal, kami juga bersedia seperti itu. Pemirsa, Ketua RW 7 Kelurahan Sukoharjo Klojen Kota Malang mengapresiasi kiprah Basis UB dalam memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan di Kelurahan Sukoharjo. Menurutnya program tersebut sudah berlangsung dalam beberapa tahun dan memberikan dampak kepada masyarakat. Eksistensi Basis UB juga sudah teruji dengan konsisten dalam program pembagian paket sembako. Namun Zakaria berharap agar Basis UB mampu meningkatkan perannya dengan memberikan program lain yang menjadi monumen bagi warga seperti kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu. Warga Kelurahan Sukoharjo, terutama yang berada di RW 7, memberikan apresiasi terhadap program Basis UB yang diberikan untuk warga setempat. Program tersebut dirasakan memberikan manfaat kepada warga, terutama yang membutuhkan. Melalui paket sembako, warga merasa terbantu terutama pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023. Namun warga juga berharap agar program Basis UB dapat ditingkatkan dalam program lain yang memberikan dampak lebih besar kepada warga dalam bentuk bedah rumah. Program ini diharapkan tidak menjadi program habis pakai seperti sembako, namun dapat menjadi monumen bagi program Basis UB bagi masyarakat di lokasi program. Warga berharap Basis UB terus meningkatkan kiprah dan perannya sehingga meluas bagi warga Malang Raya. Intinya kami sangat bersyukur bahwa apa yang sudah diprogramkan oleh Basis Brawijaya ini saya sangat mendukung sekali. Karena apapun ini menjadikan nilai manfaat bagi masyarakat, khususnya yang ada di RW 7, Kelurahan Sukoharjo. Tapi pada umumnya tidak menutup kemungkinan sekota Malang. Karena saya melihat eksisten Basis Brawijaya ini sudah sangat besar ini. Gitu. Mungkin ada harapan-harapan kedepannya dari basis ini, Pak, mungkin penambahan kuota untuk bantuan atau apa gitu. Terima kasih. Jadi saya tadi sudah sampaikan, kami berharap Basis UB tidak bergerak di dalam santunan duafa, tapi juga yatim. Yang saya tahu ada hitan masal dan sebagainya. Kalau memang bisa dijangkau bedah rumah, itu lebih ada manfaatnya yang monumental itu kepada masyarakat. Pemirsa, olahraga menjadi media untuk membangun kesegaran jasmani dan keakraban antara anggota Batalion Komando 464 Kopasga dengan media. Hal ini terjadi saat Komandan Batalion 464 Kopasga mengundang sejumlah media untuk melakukan olahraga bersama. Komandan Batalion Komando 464 Kopasgat Letnan Kolonel Pasukan Puhut Herwanto Mahendro menjelaskan bahwa kegiatan olahraga ini adalah bertujuan untuk membangun keceriaan pada bulan Ramadan antara Angkatan Udara dengan media. Letkol Puhut mengaku TNI Angkatan Udara terutama Kopasgat perlu bersinergi dengan media untuk membangun Kopasgat yang lebih baik. Batalion Komando 464 Kopasgat yang berada di Malang menjalin keakraban dengan insan media cetak dan elektronik melalui kegiatan olahraga bersama. Dalam kegiatan yang berlangsung sore hari tersebut, para wartawan dan anggota Kopasgat melakukan olahraga tenis meja sebagai bentuk keakraban antar dua profesi yang berbeda. Kegiatan ini merupakan upaya dari TNI Angkatan Udara untuk bersinergi dengan media agar kehadiran dan perkembangan institusi TNI dapat senantiasa diketahui oleh masyarakat.
TNI senantiasa hadir bersama masyarakat untuk membangun ketahanan informasi melalui sinergi dengan media cetak dan elektronik. Sore tadi kita melaksanakan olahraga bersama, kita beri judul Sore Ceria dengan Media, dengan harapan kita bisa bersinergi dengan rekan-rekan media terutama di bulan puasa ini, karena gimana pun TNI AU dalam hal ini Kopasgat ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dan ikut serta berperan di dalam masyarakat, di mana di bulan Ramadan ini sesuai arahan pimpinan bahwa TNI dalam hal ini harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat yang sudah tertuang di 8 wajib TNI, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Terima kasih masih bersama Newspoint pemirsa. Kemajemukan Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya harus dijaga sebagai modal berjalannya pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh Komandan Batalion 464 Kopasgat Letnan Kolonel Pasukan Puhut Herwanto Mahendro saat berbincang dengan media. Menurut Puhut, kemajemukan Indonesia merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Generasi muda dan milenial sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mampu menjaga kemajemukan bangsa agar dapat menjadi pemimpin yang inklusif bagi kemajuan Indonesia. Generasi muda dan milenial sebagai aset bangsa merupakan calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, generasi muda harus dipersiapkan secara matang agar memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu merawat kemajemukan bangsa. Generasi muda Indonesia diharapkan mampu memiliki jiwa inklusif. Salah satu dari manifestasi tersebut adalah dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen lain termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia. Sinergi antara generasi muda dan TNI merupakan warisan dari sejarah bangsa, di mana pada masa mempertahankan dan merebut kemerdekaan lahir tentara pelajar yang bersinergi dengan TNI. Hal inilah yang menjadi atensi dari Kopasgat TNI AU dengan mengajak kepada generasi muda untuk aktif dan memperkuat rasa kebangsaan bagi kemajuan Indonesia. Mahasiswa karena gimana pun rekan-rekan adalah saudara-saudara kami juga dan juga turut serta dalam membangun bangsa ini dan juga memajukan bangsa ini. Mari sama-sama kita membangun bangsa ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mari sama-sama kita ciptakan keutuhan dan kedaulatan bangsa negara ini yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda, ras, suku, dan agama. Untuk itu kita saling menghormati, menghargai. Apapun agama kita, apapun suku, ras, dan budaya kita saling menghormati, saling menghargai demi keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Lipo Plaza Batu dan Baitul Mal Hidayatullah Malang bersinergi memberikan keceriaan kepada anak yatim Kota Batu. Kegiatan yang dihelat bersama dengan buka bersama ini bertujuan untuk memberikan kegembiraan kepada anak yatim. Menurut General Manager Lipo Plaza Batu, Suwanto, kegiatan ini merupakan program rutin pada bulan Ramadan untuk berbagi kebahagiaan bersama anak yatim agar mereka dapat bergembira menyambut Idul Fitri. Program ini bersinergi dengan Baitul Mal Hidayatullah sebagai amil zakat yang sudah terpercaya. Dukungan kepada anak yatim pada bulan Ramadan terus ditunjukkan oleh berbagai pihak di Malang Raya. Salah satunya ditunjukkan oleh Lipo Plaza Batu dengan menggelar buka bersama dan santunan anak yatim bersama Baitul Mal Hidayatullah. Program ini merupakan program rutin yang berlangsung selama bulan Ramadan yang berbarengan dengan program lainnya. Melalui kegiatan ini, Lipo Plaza ingin memberikan keceriaan kepada anak yatim dan juga membangun solidaritas bersama karyawan plaza.
Diharapkan santunan tersebut mampu mengasah rasa empati karyawan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan jelang Hari Raya Idul Fitri. Mengadakan kegiatan yaitu berupa buka bersama dengan tema berbagi bersama. Jadi memang setiap tahun kami selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya dalam rangka Ramadan. Jadi kita adakan buka bersama untuk para karyawan di Lipo Plaza Batu, dan kebetulan DMH Gain Bersama juga mengadakan yang sama. Jadi kita berkolaborasi sehingga ada acara ini. Kalau untuk secara umum Pak, selama Ramadan di sini itu ada kegiatan apa saja Pak? Ya, sebenarnya banyak kegiatan yang sudah kami lakukan. Salah satu kemarin juga ada lomba patrol, kemudian ada cilik juga kita adain, terus kemudian Al-Banjari, betul, ada Al-Banjari juga kita adakan. Jadi berbagai macam kegiatan yang sudah kami lakukan, dan salah satu kalau di mall sendiri kita ada diskon-diskon, kemudian ada Malang Shopping Adventure. Jadi mereka juga bisa berbelanja, dan selain kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan. Sepekan jelang Idul Fitri, Lipo Plaza Batu mengalami kenaikan pengunjung. Hal ini terlihat dari ramainya berbagai stand yang ada di Lipo Plaza Batu dikunjungi oleh warga masyarakat. General Manager Lipo Plaza Batu mengaku program Malang Shopping Adventure yang digelar oleh APPBI Malang diminati oleh pengunjung karena memberikan banyak hadiah dengan diskon hingga 70%. Pihaknya mengaku memberikan banyak pilihan produk dan juga fasilitas kepada warga untuk bisa berbelanja kebutuhan Idul Fitri. Ajang Malang Shopping Adventure yang berlangsung di Lipo Plaza Batu mendapat sambutan dari warga kota wisata Batu. Hal ini terlihat dari naiknya tingkat kunjungan warga untuk berbelanja berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Stand fashion yang menyediakan kebutuhan pakaian dan perlengkapannya menjadi salah satu stand yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk memperoleh baju baru. Berbagai produk pakaian untuk anak remaja hingga orang tua menjadi salah satu produk yang dibeli oleh warga. Malang Shopping Adventure di Lipo Plaza Batu juga memberikan diskon besar dan undian berhadiah yang menjadi penambah daya tarik bagi warga untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Ya, kalau di Kota Batu cukup bagus banget ya untuk Malang Shopping Adventure, karena memang dari beberapa customer itu mendapat keuntungan yaitu 70% diskon. Selain itu juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah beberapa door prize yaitu elektronik dan sepeda motor. Itu yang menjadi kenapa animonya sangat antusias untuk Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.